Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, lama udah nggak jumpa lagi, jadi kita langsung aja ya, langsung masuk ke chartnya dan jangan lupa untuk subscribe. Dan yang pertama yang paling penting mau gue katakan ialah IHSG sekarang berada di posisi yang cukup waspada, harus waspada. Pertama, dia jebol MA200 dengan candle beruntun gitu ya. Dia dikit lagi udah mencapai di support selanjutnya di 6600. Apakah dia bisa ke sana? Mungkin bisa, iya, karena ini supportnya di sini aja dihantam kemarin Jumat udah kayak orang gila gitu ya. Jadi sekarang 6715. Waspada, jangan terlalu agresif seperti sekarang ini, dan money management mesti benar-benar ketat. Dan ditambah moving average 50-nya juga udah dead cross teman-teman. Jadi untuk IHSG cukup boleh dipertanyakan apakah window dressing akan terjadi atau enggak, ya kita nggak tahu lah. Jadi gue mau bahas sedikit juga bahwa sebetulnya kemarin hari Kamis sudah cukup bagus, bahwa ada candle hammer sedikit ya, hammer di area support yang which is sama seperti 17 Oktober, tapi hari Jumat kemarin dibanting juga gitu ya. Jadi ya mengerikan. Terus kalau kita ngeliat infonya bahwa sayang sekali bahwa ya volume transaksi masih begitu tipis lah ya, tuh 13 triliun kan. Padahal kemarin kita udah cukup pede waktu di 30 November ada transaksi 26 triliun. Ya lagi-lagi ini lumayan waspada. Terus kalau kita ngelihat dari net foreign sale, asing jualan 1,9 T ya, regular market 1,44 T. Jadi asing masih terus jualan teman-teman ya, lumayan sedikit berbahaya. Terus apa yang mau kita analisa? Yang kita mau analisa yang pertama ini saham mungkin yang jadi incaran selis ya. Tapi gue mau ngomong, gue pribadi gue lebih banyak diem, banyak nonton Netflix, banyak nonton World Cup gitu ya, karena ya jangan dipaksakan trading kalau misalkan kondisinya nggak bagus. Ya jangan dipaksakan, sekali lagi jangan dipaksakan. Oke, kita ngelihat selis. Kemarin selis sempat naik terus turun, selis naik terus turun. Nah, menurut gua selis ini bagus konsolidasinya. Kita gambar kotak ya, ini dia bikin konsolidasi. Terus tapi gua pribadi belum kepengen entry selis. Ya, kenapa? Ya karena dia masih konsolidasi, dan menurut gua konsolidasinya bagus, lama-lama dia turunnya itu low volume. Kapan kita tertarik gua pribadi untuk beli selis? Kalau gua pribadi tunggu dia breakout dari sini 286 ya, 286 ya, karena ini konsolidasinya cukup bagus. Kalau dia break berpotensi menguat sampai ke 315. Coba kita lihat ya, ukur ya. Kalau kita beli waktu dia break 286 ya, stop lossnya sebetulnya simple. Stop lossnya kalau emang teman-teman yang risikonya ini ya boleh juga sih stop loss di 232, tapi kan terlalu jauh ya, 18% ya. Ya tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau gue pribadi sekarang di kondisi kayak gini, gue cuma trade cepet, tapi kalau emang dia nggak ngebreak ya gue banyakkan diem gitu. Ini bisa stop loss di bawah MA50. MA50 itu kan 269 ya, jadi kalau kita sell di bawah 269 ya, kita bikin 266, pepetin 7% ya. Targetnya terdekat kan tadi gue bilang di 316, 9%. Risk and reward 1:1,3 gitu ya. Tapi kalau misalkan dia break dengan volume, selis mungkin berpotensi bisa ke MA200, di mana 338 adalah kuncinya MA200. Kalau kita ngelihat selis sebentar. Oke. Gue pakai yang ini deh. Nah, ya selis. Ulangi. Nah, kalau kita ngelihat selis, MACD-nya itu kemarin cukup bagus, golden cross, tapi histogramnya juga masih di area plus ya, bukan negatif, plus. Cuman histogramnya kelihatan sedikit melemah, tapi volumenya juga penurunannya lama-lama dikit gitu ya. Ini menurut gue cakep teman-teman. Konsolidasinya cakep. Kalau teman-teman bagi aliran yang scalper, bisa juga. Ini kan kita ngelihat ke 4 jam ya. Konsolidasinya selis ini semakin lama semakin tipis nih, gila nih. Dan di dalam candle 4 jam ini dia berhasil bertahan di MA50 dan MA200. Nih kita lihat. Ini tuh konsolidasi yang cukup cakep juga nih, volumenya kecil. Ya.
Kalau yang mau nyolong-nyolong, oh tunggu ke 284 kayaknya masih terlalu lama nih, colong di sini misalnya break 264 gue entry gitu ya, break 264 entry, stop lossnya tara tetap 236. Tapi itu kalau mau beli di sini ya, break 264 sama lah ya semua. Cuman ya masing-masing orang beda ya, masing-masing orang beda. Ada yang mau trade-nya cepat, mau masuk duluan takut harga kemahalan. Tapi kalau gue pribadi, gue ke opsi yang pertama tadi ya, tunggu break 286. Oke, itu untuk selis. Penurunan stokastik masih kelihatan harus turun dulu katanya gitu. Makanya jangan kita tangkap pisau jatuh, kita tunggu dia break dari konsolidasinya dia. Konsolidasinya bagus, kalau gitu gue pasang alarm ya. Nah, kita ngebahas list, coba kita lihat Broksumnya. Broksumnya list kemarin pada hari Jumat, small distribusi, XC jualan, XC ini ya ajaib ya. PD beli 207 juta gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari seperti ini, sebetulnya list emang masih downtrend. Makanya jangan nangkep pisau jatuh ya. Kita tunggu aja. Nah, seringkali selis tertahan di MA 200. Nah, that's why kenapa gue targetin di 318 dulu, karena seringkali belum kena MA 200 dia udah turun. Lihat tuh, belum kena MA 200 turun. Apalagi di sini mah nggak usah dibahas. Udah jelek. Kayak gitu ya. Terus kalau ngomongin isu ya, kita tahu bahwa motor listrik segala macam mobil listrik ya lagi ini ya. Selis itu kan perusahaan yang bikin motor listrik, kalau teman-teman tahu itu ya, di Grab, di mana ada beberapa motor listrik keluaran selis ya itu. Kalau emang kita mau support energi terbarukan lewat sana, cuman emang costnya gitu. Kalau kita ngomongin fundamental akan panjang nantinya, jadi sementara itu dulu teman-teman ya. Terus lanjut kita mau bahas, kita lihat dari volume transaksi yang tertinggi ya, BMRI. Nih BMRI ini kemarin transaksi 1 triliun ya. Sebetulnya BMRI masuk ke, ini gua hapus deh biar nggak bingung ya. Ini untuk BMRI, sebetulnya BMRI masih sangat uptrend ya. Gua ngomong BMRI masih sangat uptrend. Terakhir dia di 6 Desember dia menembus all time high-nya ya, all time high-nya gila. Dan ini dia masih sangat uptrend. Cuman candle BMRI kemarin sempat jelek karena ada gap down 2 kali. Volume transaksinya gede, habis tembus all time high dan close di bawah MA50 ya. Waspada sih sebetulnya. Kalau dia close di bawah MA50 ya, dia berpotensi turun sampai ke MA100, yang dimana MA100 ini 9400 adalah supportnya dia juga ya. Resistance yang pernah dia break sehingga ditembus all time high ya. Untuk beli BMRI ada 2 opsi. Kalau emang BMRI terus turun karena IHSG penuh dengan tekanan, kita bisa tunggu dia di 9400. Lagi-lagi ini masih sangat uptrend, tunggu 9400. Atau kalau misalkan dia rebound ya, kita boleh entry. Kalau dia rebound berhasil close di atas 10.000, kita boleh entry ya. Target terdekat sih menutup gap ya, atau dia menembus all time high nya lagi gitu. Tapi kalau untuk BMRI menurut gue cukup oke. Sekarang dia turun dulu, MACD nya udah kelihatan tuh dead cross, terus histogram negatif, stokastik juga dikit lagi, stokastik berada di area jenuh jual. Jadi untuk BMRI wait and see dulu, jangan langsung di entry kalau gue ya. Terus BMRI kita lihat big distribusi ya, kemarin jelas AK buang bareng 227. Oh iya, gue belum bahas foreignnya tadi, selis ya, kita bahas dulu selis ya. Bukan foreign lah yang mainin tuh, receh 2 juta BMRI. BMRI didistribusi 400 miliar ya. Total distribusi dia dari tanggal 6 sampai tanggal 9 pas tembus all time high, justru tanggal 6 nya malah distribusi 53 miliar. Sekarang total udah 1 triliun lebih, 1,2 triliun di distribusi untuk BMRI. Menurut teman-teman BMRI bagaimana? Apakah masih layak untuk kita jadikan incaran? Kalau menurut gue pribadi wait and see ya, seperti itu. Big distribusi, BK nampung. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Kita mau ngelihat si siapa ya, BP. Coba kita lihat BP. Nah,
BP kemarin kan sempat naik 1%. Nah, lagi-lagi ya gue bilang BP ya. Sebetulnya BP kemarin kan gue hapus dulu. BP kan sempat jebol MA50, MA100 ya, sebetulnya berpotensi turun ke MA200, tapi ternyata enggak. Dia ada reversal. Ya, reversalnya cukup bagus. Ini kasusnya seperti si Slice tadi. Kalau misalkan dia turun, ini kan dia bikin konsolidasi cakep ya. Kalau dia nggak breakout jangan dibeli. Ternyata dia breakdown kan, akhirnya turun lagi. Ya terus ada konsolidasi lagi kan. Konsolidasi lagi di mana nih? Di sini konsolidasi. Tuh, wis. Oke. Jangan main beli-beli aja brother gitu kan. Konsolidasi. Tunggu dia breakout. Pas dia breakout, apa yang terjadi? Terus naik. Ya dari dia breakout sampai ke sekarang itu udah naik 23% teman-teman. Nah untuk BP sendiri ini menurut gue candlenya cukup bagus. Kenapa? Karena dia berhasil reversal kelihatan, terus dia berhasil close di atas MA50, MA100 dan MA200, candlenya di atasnya. Jadi cukup bagus. Kapan kita entry BP? Nah kalau gue pribadi ini juga konsolidasi. Ini adalah area konsolidasinya si BP. Kapan? Tunggu break di sini. 19 ini high-nya berapa? 192, 194 kita entry. Atau kalau yang kita aliran buy on weakness, boleh tunggu di 170 di area support MA100. Itu low risk. Harusnya low risk. Dan kalau kita ngelihat MACD-nya cukup bagus, naik ke atas, histogramnya udah mau kelihatan. Walaupun positif tapi dikit doang, stochastic berada di jenuh beli. Tapi golden cross. Kita lihat nih si BP. Big akumulasi ya, lagi-lagi II doyan banget sama si BP 72 miliar, dan AK beli, DX beli, yang distribusi CP in TS. Ya kalau untuk BP sih menurutku masih cukup bagus lah ya. Kita tunggu lah, berarti gua pasang alarm di sini. Kalau dia break 192 menurut gua BP menarik sih. Kalau kita mau aliran buy on weakness gitu ya, kita ikutin harga average mereka 188 di segini ya. Kalau misalnya kita ngeliat konsolidasi dia dari tanggal 22 November, coba kita lihat 22 November, base price nya 180, jadi kita boleh tunggu di 180 di sini, area supportnya di sini. Oke, ini boleh juga nih 180. Kemarin nih sempat jadi low nya dia juga, mungkin banyak yang nangkep. Nah 180 save ya. Antara dua opsi inilah teman-teman, stop loss ya udah jelas. Kalau dia jebol dari 165 ke bawah, stop loss dulu. Oke, tapi lagi-lagi di kondisi sekarang jangan terlalu agresif. Oke, nah lanjut ke saham berikutnya, yaitu kita mau bahas saham TCPI. TCPI kemarin turun parah. Plan gue pribadi, gue udah kena TSL ya, gue udah TP nih di sini nih, tuh TP ini ya, ini opsinya di sini nih tuh. Gue udah TP pas banget kena take profit gue, terus dia turun sampai ke sini. Ini belum gue hapus. Ya lumayan dapat 12%, cuman lagi-lagi dana kecil karena gue tradingnya juga ini kecil. Kemarin beli breakout di 25 November. Patokannya cuman simple, resistance yang ada di sini 10.000 ya kan, 10.875. Kayaknya gue pernah bahas ini juga di video berapa yang lalu dan November ya. Akhirnya capai target, abis kena target turun. Tapi gue nggak take profit pas di sini ya, gue pakai trailing stop. Jadi berharapnya dia nge-break resistance di sini, tapi gue trailing stop. Akhirnya kejualnya di area sini lah, kalau nggak salah 10.500. Sekarang dia turun. Nah jadi teman-teman, itu gunanya buat belajar support and resistance gitu ya, karena biar kita tahu target price-nya. Bagi yang belum paham gitu ya, mau belajar mandiri ya, teman-teman lihat nih, lihat aja, langsung cek channel ini, di playlist ada belajar teknikal. Di situ gue dijelasin secara detail support and resistance dan juga beberapa indikator yang sering gue pakai. Itu udah hasil testing, hasil belajar dari berapa tahun, jadi bolehlah teman-teman pelajarin. Oke ya, jadi ini untuk TCPI kemarin ada transaksi gila sampai dia dibanting ARB. Nah untuk TCPI bagi yang mengincar jangan ditangkap ya, karena dia sekarang lagi berada di crucial supportnya nih. Ini area crucial support. Jangan buy on weakness lagi begini. Dia turun, gue ngerti sih dia turun udah begitu gila kan tuh ya,
18%. Kita juga bisa ngelihat di pattern sebelumnya juga sama kan, 18% turun, pas di sini rebound. Kapan kita boleh entry? Tunggu. Kan dia juga sama nih, cuma bedanya ini candlenya jelek, full merah. Kalau dia di sini kan ada rejection, ini ada rejection, jangan dibeli dulu. Ya. Ya at least tunggu candle kayak begini, hammer ya, hammer begini baru itu lihat hammer semua nih, buntut-buntutnya ada perlawanan. Kalau begini jangan ditangkap teman-teman, lihat ini ya, kalau ditangkap makin hancur gitu ya, makin hancur. Tunggu, jadi kita tunggu besok ada rejection nggak dari support di sini, karena kalau yang seperti kita lihat bahwa koreksinya itu low volume ya, koreksinya low volume. Teman-teman lihat tuh kenaikannya meningkat, koreksi low volume, masih ada potensi. Jadi kita tunggu, kalau misalkan dia ada rejection at least dia sampai ke 9075, kita boleh lah pantau dia. Jadi kita misalkan plan ya, kalau dia ada rejection ya tunggu dia buy on pas rejection. Stop lossnya 5%, kita ambil dari low yang di sini 8675 stop loss. Ya, kalau dari MACD sama stokastik kan masih jelek, makanya jangan ditangkap, tunggu ada rejection lagi-lagi. Ya, terus ngomongin TCPI, kita lihat. TCPI kemarin Jumat mana dia? Nah, small distribusi ya, ini bantai ARB nih. SH yang bohong barang 19, tapi si TS beli juga 19. Ini kayak udah tukaran barang dong, tukaran barang buat beli saham ini. Coba kita lihat foreign, apakah ngaruh TCPI. Nah, dibuang barang 5,5 miliar ya, seperti itulah teman-teman ya. Tapi untuk TCPI sendiri menurut gua menarik kalau misalkan dia ada rejection, buat kita ambil di cat bounce-nya lah ya, nggak usah tinggi-tinggi, kita ambil di area sini support dan resistance 5%, tapi resistance berarti jadi 1:1 ya, kembali ke masing-masing gitu. Kalau misalkan mau stop loss dekat ya 2% juga udah boleh jual karena dia jebol dari support yang di sini ya, terserah. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan jangan lupa teman-teman, udah ada channel Telegram, silahkan join, kita diskusi di sana. Dan bagi teman-teman yang mau dianalisa sahamnya, boleh juga komentar di YouTube, nanti akan saya pilih gitu ya. Kalau misalkan ternyata tuh saham kayaknya nggak layak dianalisa, ya gue nggak analisa. Tapi kalau teman-teman ada alasan kenapa mesti dianalisa, ya silahkan ketikin. Misalnya contoh, tolong analisa saham Bumi, saya nyangkut misalnya, tolong analisa saham Goto, tolong analisa ini buat invest jangka panjang gitu misalnya ya. Jadi gue tahu kenapa kalian mau ini minta dianalisa yang gitu. Oke, terima kasih semuanya, see you in the next video, bye bye.